Telah terjadi kerusakan di laut dan di darat sebab ulah tangan manusia. Mengapa kemudian Allah menghendaki kerusakan ini terjadi? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar seseorang yang menyebabkan kerusakan ini terjadi, ba'dal ladzi 'amilu, merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Meja Santri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita saksikan, baik itu di layar TV maupun di sosial media, bahwasanya negara kita tercinta Indonesia dilanda berbagai musibah. Musibah tersebut baik berupa tanah longsor, banjir maupun gempa bumi terjadi di setiap daerah, baik itu di Jawa maupun di Sulawesi. Musibah ini terjadi, akankah ada kaitannya tentang kekhawatiran malaikat ketika Allah akan menciptakan manusia di muka bumi ini? Malaikat kemudian menyebutkan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akankah engkau menciptakan seorang yang akan melahirkan pertumpahan darah di muka bumi, melahirkan kehancuran di muka bumi? Kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di laut dan di darat sebab ulah tangan manusia. Mengapa kemudian Allah menghendaki kerusakan ini terjadi? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar seseorang yang menyebabkan kerusakan ini terjadi, ba'dal ladzi 'amilu, merasakan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Apa yang ingin Allah gapai, apa yang ingin Allah capai, sehingga Allah menghendakinya la'allahum yarji'un, agar orang yang menciptakan, agar manusia yang menyebabkan kehancuran ini kembali kepada Allah, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian dua sebab mengapa Allah turunkan musibahnya kepada hambanya. Terkadang ia turun menguji keimanan hambanya, dan terkadang pula turun menegur dosa hamba yang terlampau jauh. Apakah kemudian bencana ini baru terjadi di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Musibah juga pernah terjadi sebagaimana dikisahkan dalam kitab Nasihul Ibad karangan Asy-Syaikh Muhammad Al-Arifi. Dijelaskan bahwa pernah terjadi sebuah musibah di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, yakni berupa kemarau yang sangat panjang. Apa dampak kemarau ini? Banyak hewan ternak yang mati disebabkan tak ada rumput yang dimakan. Banyak manusia yang meninggal sebab mati kehausan. Di zaman Nabiullah Lut alaihi salam, pernah tanah airnya digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah negaranya digoncangkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kemudian dihempaskan sehingga tak ada satupun manusia yang selamat. Di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam, pernah diberikan sebuah bencana berupa banjir yang sangat besar. Saking besarnya banjir ini, setinggi gunung apapun tenggelam sehingga tak ada tempat untuk menepi. Musibah yang Allah turunkan ke bumi ini, khususnya di tanah air kita tercinta Indonesia, tentu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa teguran ataupun sebuah ujian tentang keimanan, kedua-duanya adalah bentuk kasih sayang Allah. Bak orang tua yang akan menegur anaknya ketika ia sudah terlampau jauh dalam pergaulan yang salah. Demikianlah Allah bentuk kasih sayangnya, bentuk cintanya terhadap hambanya. Ia akan menegur hambanya ketika hambanya terlampau jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga kiranya bencana yang terjadi di tanah air kita tercinta membawa dampak baik, membawa dampak positif terhadap diri kita, sehingga menjadikan kualitas keimanan kita kepada Allah semakin meningkat. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.